wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subuh hari ini ya kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah karya Fuad Nikmah, dan kita masih dalam pembahasan ya ta'rif sari li ba'dil mustalahat, ya definisi ringkas sekilas tentang beberapa istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahu. Dan kita akan masuk ke istilah yang ketiga, yaitu at-tanwinu. Baik, siapa yang baca, Pak Bayu? Mas Yuda. Baik, Mas Wahyu silakan. Ya, Ustaz. As-salasi. As-salisu. Ya. At-tanwinu. Nunun sakinatun la taktubu. Tuktabu mabni lil majhul. Nunun sakinatun la tuktabu. Wayantiku biha fi akhir. Wayuntaku diucapkan. Jadi mabni lil majhul. Fa'ilnya enggak ada di situ. Jadi mabni lil majhul. Wayuntaku biha fi akhiril ismul nakiratu. Mudhaf ilaih. Fi akhiril ismil nakirati. Nah, terus Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Mislu ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. baik. Istilah yang ketiga, teman-teman sekalian, yang akan sering kita jumpai nanti ketika belajar kaidah-kaidah nahwu adalah at-tanwinu. Tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin itu adalah nunun sakinatun la tuktabu. Nun sukun yang tidak ditulis. Artinya ada nun sukun tapi tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Wa yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirati. Tapi diucapkan di akhir isim nakirah. Karena kalau ma'rifat, ya, kalau ma'rifat yang kemasukan alif lam itu enggak boleh bertanwin. Ya, kecuali sebagian alam, maka ada yang bertanwin seperti Muhammadun, ya, Aliyun itu alam ma'rifat. Nah, adapun ma'rifat yang kemasukan alif lam maka enggak boleh bertanwin. Oleh karena itu dikatakan di sini fi akhiril ismin nakirati, di akhir isim nakirah. Jadi nun sukun tidak ditulis namun terucap di akhir isim nakirah, itu namanya tanwin. Wa tursamu dhammataini, dan ditulis dhammatain, ya. Dhammatain au fathatain atau fathatain au kasratain atau kasratain. Dua dhammah, dua fathah atau dua kasrah. Ya, contoh di sini ja'a rajulun. Ini rajulun, ya, dhammatain. Ini tanwin. Rajulun. Ada suara nun sukun tapi tidak tertulis nunnya, hanya terucap, ya. Adapun penulisannya berupa dua dhammah. Rajulun. Ra'aitu rajulan. Rajulan. Ada suara nun sukun namun tidak tertulis tapi diucap di akhir, dan penulisannya menggunakan fathatain. Marartu bi rajulin. Rajulin, ada suara nun sukun namun tidak tertulis tapi terucap di akhir isim dan penulisannya dalam bentuk kasratain. Inilah yang dinamakan dengan tanwin.
Dan tanwin ini adalah merupakan tanda isim yang masuk pada akhir kata. Ya, tanda isim yang masuk pada akhir kata. Tanwin itu sendiri dalam bahasa Arab ada banyak jenisnya, ikhwah. Ya, ada banyak jenisnya. Adapun tanwin yang masuk kepada isim mu'rab itu dinamakan dengan tanwin tamkin, ya. Jadi istilahnya tanwin tamkin itu tanwin yang masuk pada isim mu'rab kayak rajulun, rajulan, rajulin. Ini perubahan harokat dari dhammatain ke fathatain kemudian ke kasratain, ini mu'rab namanya. Nah, tanwin yang masuk kepada isim mu'rab itu dinamakan dengan tanwin tamkin. Tanwin tamkin, ya. Jadi ada juga yang namanya nanti tanwin tankir, ada juga namanya tanwin iwat, ada juga namanya tanwin muqabalah, tapi itu nanti ada babnya sendiri. Cuman yang perlu kita ketahui, tanwin yang ada dalam contoh ini rajulun, rajulan, rajulin, ini tanwin yang masuk pada isim mu'rab namanya tanwin tamkin. Tanwin tamkin istilahnya dalam ilmu nahwu. Ya, tapi yang perlu kita tegaskan di sini, tanwin itu apa? Tanwin itu adalah nun sukun yang tidak tertulis tapi terucap di akhir isim. Di akhir isim nakirah, adapun penulisannya maka berupa dhammatain atau fathatain atau kasratain. Itulah yang dinamakan dengan tanwin. Jelas insyaallah ini. Lanjut. Ar-rabi'u al-ismul mufradu. Huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Mislu waladun fatatun. Baik. Istilah keempat yang akan sering kita temui dalam kaidah-kaidah nahwu adalah al-ismul mufradu. Isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Apa-apa yang menunjukkan tunggal, ya, menunjukkan satu. Ya. Baik itu laki-laki ataupun wanita, maka itu dinamakan mufrad, ya. Jadi setiap kata yang menunjukkan tunggal, mau laki-laki ataupun perempuan, maksudnya mudzakkar ataupun muannas, maka itu dinamakan dengan isim mufrad atau istilahnya isim mufrad. Contoh waladun itu satu anak. Ya, waladun itu satu anak laki-laki. Fatatun, ya. Fatat itu gadis, ya, satu gadis. Nah, ini mudzakkar muannas tapi karena menunjukkan tunggal satu maka dinamakan dengan isim mufrad. Insyaallah jelas ini. Ya, enggak ada yang sulit insyaallah. Lanjut. Al-khamisu al-ismul musanna. Huwa ma dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin alifun wa nunun Mudah-mudah pilih. bi ziyadatin alifin Biziyadati alifin bi ziyadati alifin wa nunin aw yain wa nunun wa nunin. wa nunin ilal mufradi mislu waladani waladaini fatatani fatataini. Baik. Kemudian istilah yang kelima yang akan sering kita dapati dalam kaidah nahwu adalah al-ismul musanna. Isim musanna. Musanna itu sendiri secara bahasa adalah al-audu, ya, kembali atau mengulang. Itu musanna secara bahasa. Mengulang lapas. Ya, seperti kita mengatakan Muhammadun Muhammadun, dua kali kita sebut. Nah, karena itu ribet, kepanjangan, akhirnya dibikin kaidah untuk meringkasnya. Bagaimana? Dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Nah, itu alasannya, ya. Adapun secara istilah ulama nahwu, musanna itu adalah madalla ala isnain. Apa yang menunjukkan dua, ya. Baik mudzakkar ataupun musanna, madalla ala isnaini aw isnataini. Setiap yang menunjukkan dua, mudzakkar ataupun muannas, ya.
Mudzakkar ataupun muannas. Kemudian cara membentuknya bagaimana? Setiap yang menunjukkan dua itu namanya musanna, Ikhwan. Setiap yang menunjukkan dua itu namanya musanna. Namanya musanna. Ya, namanya musanna. Bagaimana cara membentuknya? Nah, ini. Tapi ada catatan. Pembentukan musanna itu bagaimana caranya? Biziyadati alifin wa nunin. Dengan menambahkan alif dan nun. Ya. Kapan ditambahkan alif dan nun? Ketika rofa. Ya. Wa ya au ya'in wa nunin. Atau menambahkan ya dan nun. Kapan? Ketika nasab atau jer. Kepada apa? Ilal mufradi, kepada mufradnya. Jadi mufrad dulu ya harus ada bentuk tunggalnya dulu. Harus ada bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya dulu. Baru dari mufrad itu nanti dibentuk musanna. Bagaimana caranya? Tambahkan alif dan nun ketika rofa atau iya dan nun ketika nasab dan jer. Contoh, misal kita mengatakan Muhammadun, ini mufrad. Kemudian kalau kita ingin jadikan musanna, maka tambahkan alif dan nun ya kepada mufradnya, berarti Muhammadani. Itu ketika rofa. Atau tambahkan ya dan nun ketika jar dan nasab menjadi Muhammadaini. Muhammadaini. Ya. Jadi keluar dari tambahan alif dan nun atau ya dan nun ini adalah lafaz yang dia udah dalam bentuk musanna. Udah dalam bentuk musanna, maka tidak dinamakan musanna tapi mulhaq bil musanna istilahnya. Kayak apa? Isnani, isnatani. Itu udah dari sononya bentuknya kayak gitu. Ya, isnani, isnatani, isnaini, isnataini. Itu udah dibentuk seperti itu. Alif dan nun itu bukan tambahan, ya dan nun itu bukan tambahan, tapi udah bentuknya seperti itu. Kemudian dia nggak punya mufrad. Isnani, isnatani itu nggak punya kata tunggal. Maka ini tidak dinamakan musanna, tapi dinamakan mulhaq bil musanna. Ya, mulhaq bil musanna. Ada dua yang mulhaq bil musanna. Pertama isnani dan isnatani, yang kedua itu adalah kila dan kilta. Kila dan kilta. Dengan catatan apa Pak Bayu? Catatan apanya Ustaz? Kila dan kilta menjadi mulhaq bil musanna kapan? Pernah belajar di isim musyarah, isim muhtarat. Ketika bersambung dengan dhamir. Ya, ketika bersambung dengan dhamir. Jadi mulhaq bil musanna itu artinya diikut sertakan i'rabnya seperti musanna, tapi dia bukan isim musanna. I'rabnya seperti isim musanna. Itu namanya mulhaq bil musanna. Ya. Ada dua. Yang pertama itu adalah isnani dan isnatain, ya. Isnani wa isnatani. Ini yang pertama, Ikhwan. Isnani dan isnatani ini namanya mulhaq bil musanna. Diikut sertakan i'rabnya seperti musanna. Rafa dengan alif, nasab dengan iya, jer dengan iya. Ya. Tanda rofa'nya dengan alif, nasabnya dengan iya, jernya dengan iya. Kenapa dinamakan mulhaq bil musanna? Karena dia nggak punya tunggal, nggak punya kata mufrad. Ya, nggak ada mufradnya. Kemudian alif dan nun itu bukan tambahan. Ya, bukan tambahan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah kila dan kilta. Ya, kila wa kilta.
Ini yang kedua, kila dan kilta. Ini juga dinamakan mulhaq bil mutsanna. Di layar nampak enggak, Ikhwan? Kelihatan, Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Kila dan kilta. Ini juga namanya mulhaq bil mutsanna. Kenapa dinamakan mulhaq bil mutsanna? Karena dia enggak punya bentuk tunggal. Tapi i'rabnya diikutkan kepada isim musanna. Rofa dengan alif, nasab dengan iya, jer dengan iya. Ya. Tapi yang kila dan kilta ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Nyambung dengan domir. Syaratnya nyambung dengan domir. Berarti kita katakan misalnya. Contoh kita katakan. Ja'a ya Muhammadani kilahuma. Ingat nggak ini teman-teman yang belajar muhtarat? Pak Bayu ingat nggak? Lupa sih, Ustaz. Lupa ya? Ja'a Muhammadani kilahuma. Muhammadani ini semutanna nggak Pak Bayu? Ya, Ustaz. Kenapa? Ada alif dan nun. Ya, ada tambahan alif dan nun. Ya. Kemudian dia punya bentuk mufrad. Apa mufradnya? Muhammadun. Muhammadun. Kilahuma. Kilahuma ini mutanna atau mulhaq bil mutanna? Kalau dari diterangin itu Ustaz, mulhaq bil musanna. Nah, namanya mulhaq bil mutanna. Mulhaq bil mutanna. Kedudukannya sebagai taukid nanti. Kila kedudukannya sebagai taukid untuk Muhammadan. Tanda rofaknya adalah alif ini. Ya, kila tanda rofaknya alif ini. Sama seperti Muhammad. Alif. Ra'aitu Muhammadaini. Berarti antum bilang kilahuma atau kilaihima? Kilaihima. Kilaihima. Naam. Kilaihima. Jadi kila itu untuk mudzakkar, sedangkan kilta itu untuk muannas. Berarti ja'at Fatimatani kiltahuma. Kita bilang ra'aitu Fatimataini kiltaihima. Nah, jadi kila dan kilta itu masuk dalam kategori mulhaq bil musanna. Kenapa dinamakan mulhaq bil musanna? Karena enggak punya bentuk tunggal. Ya, enggak punya bentuk tunggal. Begitupun isnani dan isnatani itu namanya mulhaq bil musanna. Kenapa dinamakan mulhaq bil musanna? Karena enggak punya bentuk tunggal. Sebab definisi dari musanna itu harus ada mufradnya. Ya, ilal mufradi, harus ada bentuk tunggalnya. Nanti dari bentuk tunggal ini baru dibentuk musanna dengan cara menambahkan alif nun atau ya dan nun. Ya, sehingga dia menunjukkan dua jadinya. Jelas ini Ikhwan ya? Salah, Ustaz. Baik. Contoh waladani, mufradnya apa? Waladun. Berarti dia punya bentuk tunggal. Waladun bentuk mufradnya. Kemudian tambahkan alif nun waladani. Berarti ketentuan musanna terpenuhi. Berarti waladani ini dinamakan isim musanna. Waladaini. Ada bentuk tunggalnya. Ada waladun bentuk tunggalnya. Ditambahkan ya dan nun. Berarti karena terpenuhinya konsep musanna, maka waladaini dinamakan isim musanna. Begitupun fatatani dan fatataini sama. Insyaallah jelas ini Ikhwan ya. Ada yang ditanyakan seputar musanna ini? Kalau nggak ada, Ustaz, ya silakan Pak Bayu. nanya harokatin tadi yang atas itu Ustaz, yang nunun sakinatun. Ya. Bukan nuni sakinati ya Ustaz ya. Gimana itunya Ustaz? Kenapa nunin? Mikir mudhof-mudhof ilaih aja Ustaz.
Nah, sekarang Nunu sakinati. at-tanwinu mubtada. Hmm. Nunun khobarnya. Tanwin adalah gitu kan. Nun ya. Nunun sakinatun. Sakinah itu sifat. Bisa nggak untuk menyifatkan nun? Nun yang sukun. Oke Ustaz, syukuran Ustaz. Baik. Jadi dia bukan mudhaf ilaih Pak Bayu. Nakiroh, kalau ketemu nakiroh itu ketentuannya mudhaf ilaih ketika kata yang kedua tidak bisa menjadi sifat untuk kata yang pertama. Baru itu mudhaf ilaih. Kayak misalnya kitabu ilmin. Ilmu nggak bisa jadi sifat untuk kitab. Maka itu pasti mudhaf ilaih. Berbeda dengan sini nunun sakinatun. Sakinah bisa untuk menyifati nun. Maka di sini dia susunannya sifat mausuf atau naat man'ut. Jelas insya Allah Pak Bayu ya? Insya Allah Ustaz. Kalau penggunaan kilta selain taukid apa lagi Ustaz? Pernah kita pelajari ya untuk yang nyambung dengan domir itu hanya menjadi taukid. Kecuali yang nyambung dengan isim zahir maka dia jadi isim maksur. Silakan dirujuk pembahasannya di muhtarot. Ya, untuk penggunaan kila yang kita pelajari adalah saat ini musanna aja. Dia mulhaq bil musanna dengan catatan dia bersambung dengan domir. Kedudukannya dalam kalimat selalu jadi taukid. Kalau nyambung dengan domir loh ya. Oh, baik Ustaz. Baik. Yang baca izin. Ya. Ya Pak Ustadz. Apa yang ditanyakan Pak Sikin? Kalau ada mufradnya berakhiran dengan tamar buto gimana Ustadz? Itu sama aja Pak Ustadz ya? Sama aja. Mau muzakkar mau muannas nggak ada bedanya. Penambahan alif, nun, ya dan nun. Makanya di situ kan contohnya ada fatatun. Ada tamar buto enggak? Oh ya ada. Ada. Menjadi fatatani atau fatataini. Ya. Syukuran Pak Ustadz. Mas Wahyu udah balik belum? Ke toilet beliau. Izin. Siapa yang baca Pak Bayu? Yang bacanya izin ke hamam. Udah saya lanjutin deh Ustaz sambil nunggu beliau hadir. Beliau, baik. As-sadisu al-jam'u huwa madalla ala aksari Nah, min wazan af'al mamnu min tetap ya as-sarfi. Ustaz. Aksaru min isnaini au. Ulang Pak Bayu. Ala ada ala. Ala, kemudian ingat yang polanya af'al itu mamnu min as-sarfi. Tanda jarnya apa Pak Bayu? Ismul ladzi la yansharif. Tanda jarnya fathah. Alamatul i'rab jangan pernah dilupakan Pak Bayu ya. Saya pikir ini kayak isim tafdil itu akbar Emang itu isim Ustaz. tabdil, benar isim tabdil. Wala af'al. Dia termasuk mamnu minas sarfi. Oh, jadi jadinya fathah ya. Iya. Huwa madalla ala aksaro min isnaini au isnataini. Wal jam'i salah satu anwa'in. Wal jam'iyatu wal jam'u. Apa yang buat kasrah? Isnaini itu Ustaz. Ada titik kesalahannya. Minasnaini au isnataini titik. Ada titik enggak? Oh, ada titik jadi enggak nyambung ya Ustaz. Enggak nyambung. Itu Kak jumlah baru. Wawunya waw ibtidaiyah namanya. Bukan waw atop. Kalau kalimat sudah sempurna Pak Bayu, maka waw setelahnya itu pasti bukan waw atop. Tapi waw ibtidaiyah. Waw permulaan. Kalau itu artinya kalimat baru. Wal jam'u salah satu anwa'in. Alif jam'u mudakkaris salimin. Bisiyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi. Mislu muhandisuna
muhandisina. Ba jam'u muannasi salimin. Bisiyadat Muannasin, jam'u muannasin. Nah, muannasin ya muannas. Ustaz. Ya, nanti salim itu sifat untuk jamak. Jam'u muannasin salimin bisiyadati alifin wa Antum ta'in bacanya salimin atau salimun? Yang salimin. selamat itu muannasnya atau jamaknya? Jamaknya Ustaz. Jamaknya. Berarti salimun atau salimin? Salimun. Salimun. Jam'u karena marfu kan jam'u, muannasin salimun. Jamak muannas yang selamat. Berarti yang selamat itu jamaknya bukan muannasnya ya. Sifat Jam'u untuk jamak. jam'u muannasin salimun bisiyadati alifin wa ta'in ilal mufradi mislu muhandisatin. Jim jam'u taksirin bitakhyiri suratil mufradi mislu rijalun miyadaini Maya. Mayadinu. mayadinun Ya jamak dari maidan. Maidan. Ya maidanun Maidan. mayadinu. Bukan medan ya. mayadi Bukan medan artinya, tapi maidan itu apa? Lapangan. Baik, mayadinu. mayadinu qodotun Kudatun. qudotun Jamak dari qadin atau jamak dari al-qadi. Ya, baik. Kemudian istilah yang keenam ikhwan al-jam'u, jamak. Tadi udah tahu. Ini masih membahas isim ditinjau dari jumlahnya ya. Isim ditinjau dari jumlahnya, ada istilah mufrad, ada istilah mutsanna. Istilah yang ketiga itu adalah al-jam'u, jamak. Apa yang dimaksud dengan jamak? Huwa ma dalla ala aktsara min asnaini aw isnataini. Apa yang menunjukkan lebih dari dua, ya lebih dari dua, baik mudzakkar ataupun muannas. Kalau menunjukkan lebih dari dua, maka itu dinamakan jamak, berarti 3 ke atas. Setiap yang jumlahnya 3 ke atas itu dinamakan jamak, ya. Mau mudzakkar mau muannas, kalau jumlahnya 3 ke atas maka itu dinamakan jamak. Wal jam'u salasatu anwa'in, jamak itu ada 3 macam. Ya. Jamak itu ada 3 macam. Pertama itu jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Ya dinamakan dengan jamak karena jumlahnya lebih dari 2, berarti 3 ke atas. Dinamakan dengan jamak karena jumlahnya 3 ke atas. Kemudian dinamakan dengan mudzakkar karena yang bisa dijamak dengan jamak ini hanya isim yang mudzakkar. Isim yang mudzakkar saja. Kemudian dinamakan dengan salim karena bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Ya, saya ulangi ikhwan. Kenapa diistilahkan dengan jamak mudzakkar salim? Diistilahkan dengan jamak karena jumlahnya 3 ke atas, ya. Kemudian dinamakan dengan mudzakkar karena yang bisa dijamak dengan jamak ini harus isim yang mudzakkar. Isim muannas enggak bisa, ya. Kemudian dinamakan dengan salim, kenapa? Karena bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya selamat, tidak berubah, baik hurufnya maupun harokatnya, nggak ada perubahan sama sekali. Itu yang dinamakan dengan selamat di sini, salim. Setelah kita tahu apa ya kenapa dinamakan dengan jamak mudzakkar salim, sekarang kita akan bahas bagaimana cara membentuknya. Ya, biziyadati wawin wa nunin. Pertama itu dengan menambahkan wawu dan nun. Ya, pada mufradnya. Berarti harus ada tunggalnya, harus ada mufradnya. Ya, baru ditambahkan wawu dan nun ketika rofa. Jadi penambahan wawu nun itu ketika rofa. Au ya'in wa nunin, atau tambahkan ya dan nun. Penambahan ya dan nun kepada mufradnya, kepada tunggalnya. Kapan? Ketika jer dan nasab.
Ya, ketika jar dan nasab. Jadi ikhwan, ada catatan penting di sini, harus memiliki bentuk tunggal dulu. Ya. Jamak mudzakkar salim itu dibentuk dari isim yang memiliki bentuk tunggal, yang memiliki mufrad. Kalau dia tidak memiliki mufrad, tapi bentuknya udah seperti jamak mudzakkar salim, maka itu namanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bil jam'i al mudzakkar as-salimi. Ya, contohnya. Contohnya, ada orang namanya misalnya Mu'minun. Ya. Ada orang namanya Mu'minun. Ini mana? Mu'minuna. Satu orang ini. Orang namanya Mu'minun. Satu orang. Berarti ini jamak atau mulhaq dengan jamak, ikhwan? Mulhaq bil jamak. Hah? Mulhaq, Ustaz. Mulhaq. Ini namanya mulhaq, ikhwan. Kenapa? Karena dia satu orang tunggal, ya, tunggal tapi bentuknya udah seperti jamak lafaznya. Mu'minun, satu orang namanya Mu'minun. Ada kan kadang orang diberikan nama Mu'minun, dia doang Mu'minun, satu orang, tapi udah namanya udah kayak jamak gitu kan, kayak jamak mudzakkar salim. Maka ini tidak dinamakan jamak, tapi namanya mulhaq bil jam'i al mudzakkar as-salimi. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak seperti illiyun. Nama surga yang paling tinggi itu adalah illiyun, illiyin, padahal itu satu. Ya. Satu tapi dinamakan dengan illiyun. Nah, itu termasuk mulhaq bil jama' al mudzakkar as-salim. Ya. Jadi ada yang mufrad, dia tunggal tapi waw dan nunnya bukan tambahan. Bukan tambahan, bentuknya udah kayak gitu dari awal. Ya, penamaannya udah kayak gitu. Kalau ada penamaan seperti jamak mudzakkar salim, maka itu bukan jamak mudzakkar salim istilahnya, tapi mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Baik. Kemudian ikhwan, catatan selanjutnya tentang jamak ini, apa saja yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim ini penting. Siapa yang ingat? Nama laki-laki atau sifat laki-laki. Nah, ahsan. Harus nama laki-laki yang tidak diakhiri tak marbutah. Nama laki-laki berakal yang tidak diakhiri tak marbutah. Itu yang bisa dijamak dengan jamak ini. Kemudian sifat laki-laki berakal yang tidak diakhiri dengan tak marbutah. Ya, ini yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kalau ada yang bentuknya seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syarat ini, maka dia bukan jamak mudzakkar salim istilahnya, tapi mulhaq bil jam'i al mudzakkar as-salimi. Contoh di dalam Al-Qur'an misalnya ya sinin. Ya, sinin atau sinun. Sinina. Sinin ini ketika nasab ya. Sinina pakai iya. Ya. Artinya tahun. Ini jamak mudzakkar atau mulhaq? Pak Guslim. Mulhaq, Ustaz. Kenapa mulhaq? Karena dia jumlahnya satu, Ustaz. Sinin, tahun. Ya maksudnya Ada mufradnya sanatun, ada mufradnya sanah. Dia memang jamak ini. Tahun-tahun, berarti banyak tahun. oh gitu. Iya. Dan dia tambahan iya dan nunnya tambahan. Tapi tidak dinamakan jamak mudzakkar, namanya mulhaq bil jamak. Kenapa? Karena tidak
Tidak berakal. Tadi kan ketentuannya yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu apa tadi? Nama laki-laki berakal tidak diakhiri tak marbuthoh. Yang kedua, sifat laki-laki berakal tidak diakhiri tak marbuthoh. Itu yang namanya jamak mudzakkar salim. Kalau ada yang dijamak seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi ketentuan berakal, nama laki-laki, sifat laki-laki berakal, maka itu bukan jamak mudzakkar salim istilahnya, tapi mulhaq. Ingat mulhaq. Kayak sinin, itu mufradnya sanatun. Ya, kemudian dijamak dengan jamak seperti muzakkar sinina, sinuna, berarti ini bukan jamak muzakkar istilahnya, mulhaq bil jamak istilahnya. Mulhaq bil jam'il mudzakkir salim. Contoh lain misalnya. Ya, contoh lain. Arduna. Ardun. Ardun itu artinya apa? Bumi bukan? Bumi. Kemudian jamaknya itu araduna. Salah satu jamaknya araduna. Aradina. Ini jamak mudzakkar atau mulhaq bil jamak mudzakkar? Mulhaq, Ustaz. Mulhaq. Kenapa? Karena tidak berakal. Naam, ahsan. Karena tidak berakal, Ikhwan. Karena tidak berakal. Ya, contoh lain misalnya. Ahluna. Ahluna. Sebagaimana dalam hadis, inna lillahi ahlina minan nas. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya. Ahlun, ahlin. Nah, ini juga jamak atau mulhaq bil jamak? Mulhaq bil jamak. Mulhaq bil jamak. Kenapa? Karena ahlun itu nama laki-laki bukan? Ahlun, keluarga. Nama laki-laki. Nama dari mana? Ahlun keluarga, bukan nama, Ustaz. Iya, bukan nama. Jadi ditanya nama apa enggak? Bukan, ya kan? Ahlun, bukan nama. Ingat Iwan, ahlun itu keluarga bukan nama. Karena syarat jamak itu nama laki-laki. Ingat, nama laki-laki berakal, sifat laki-laki berakal. Ahlun itu bukan nama, bukan sifat. Namun kadang orang Arab mengatakan ahluna ahlina. Sebagaimana dalam hadis inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Berarti itu jamak mudzakkar salim atau mulhaq bil jamak? Jawabnya mulhaq bil jamak. Kenapa? Karena tidak terpenuhi ketentuan tadi. Dia bukan nama, bukan sifat laki-laki berakal. Jelas ya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Al-Alamina. Ini jamak atau mulhaq bil jamak? Mulhaq, Ustaz. Al-Alamina. Ya, kenapa mulhaq? Karena dia bukan nama laki-laki yang nama bukan sifat. Apa artinya alam? Alamun. Semesta alam. Hah? Seluruh alam. Kullu ma siwallah. Selain Allah itu alam, bukan seluruh alam ya. Kullu ma siwallah fahuwa alamun. Setiap selain Allah itu alam. Ya. Selain Allah itu istilahnya adalah alamun, alam. Manusia alam, benda mati alam, hewan alam.
Ya, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kullu ma siwallahi fahuwa alamun. Setiap yang selain Allah itu maka dinamakan dengan alam. Nah, di situ mencangkup yang berakal dan tidak berakal. Maka dia tidak dinamakan jamak mudzakkar salim karena di situ mencangkup yang berakal dan tidak berakal. Kemudian dia bukan nama, bukan sifat. Maka termasuk dalam kategori mulhaq bil jam'i al mudzakkar as-salim. Jadi ingat ketentuannya. Ketentuannya itu harus nama laki-laki berakal, sifat laki-laki berakal. Yang tidak diakhiri tak marbutah itu yang bisa dijamak. Kalau ada kata yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim, tambahan waw dan nun, ya dan nun, tapi tidak terpenuhi ketentuan tadi, maka istilahnya bukan jamak lagi, tapi mulhaq bil jamak al mudzakkar as-salim. Itu istilahnya. Baik. Selanjutnya yang kedua, itu ini contohnya muhandisuna, muhandisina. Muhandisun mufradnya. Muhandisun itu sifat, ya. Profesi itu sifat, ikhwan ya. Profesi itu termasuk sifat dalam bahasa Arab. Dan dia isim fa'il di sini. Muhandisun itu isim fa'il, dia termasuk sifat. Ya, artinya sifat laki-laki. Kemudian yang namanya muhandis itu pasti berakal. Terpenuhi ketentuannya, ditambahkan waw dan nun jadi jamak mudzakkar salim. Begitupun muhandisina sama. Selanjutnya jamak muannas salim. Dinamakan dengan jamak muannas salim, ya jamak karena jumlahnya 3. Muannas karena yang bisa dijamak dengan jamak ini adalah muannas, ya muannas. Ya, sebagian ulama mengatakan mudzakkar juga terkadang dijamak dengan jamak ini. Ya, tapi istilah yang masyhur itu muannas. Istilah yang dipakai oleh para ulama-ulama muhakkik yang dalam bahasa Arab itu jamak dengan tambahan alif dan ta. Ya, jamak biziyadatil alif wa ta itu sebagian istilahnya untuk menghindari kritikan. Tapi istilah yang masyhur itu jamak muannas salim. Kita ikuti aja. Jadi jamak karena jumlahnya 3, muannas karena yang dijamak dengan jamak ini muannas. Isim muannas. Kemudian dinamakan salim karena bentuk tunggalnya selamat, ikhwan. Coba antum perhatikan tadi. Muhandisun itu tunggalnya. Muhandisun. Kemudian ditambahkan waw dan nun. Muhandisuna. Ada perubahan di bentuk tunggalnya dari segi huruf dan harokat? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tetap muhandis kan? Tetap muhandisun. Ya, itu namanya salim. Begitupun di sini nanti muhandisatun, ya. Ketika dijadikan jamak menjadi muhandisatun. Tunggalnya tetap, ya, tak marbutah itu adalah tanda muannasnya. Kemudian diganti nanti dengan tak terbuka ini sebagai tanda muannas. Artinya bentuk tunggalnya tetap. Muhandisun itu enggak ada perubahan sama sekali. Itu yang dinamakan dengan salim. Itu yang dinamakan dengan salim. Ya. Kemudian bagaimana cara membentuknya? Yaitu tambahkan alif dan ta. Tambahkan alif dan ta. Ilal mufradi, kepada mufradnya. Berarti harus ada bentuk tunggalnya. Harus ada bentuk tunggalnya. Kalau ada yang tunggal tapi susunannya udah kayak jamak muannas salim, maka itu bukan muannas salim lagi, tapi mulhaq. Ingat. Contohnya apa? Arafatun. Contohnya arafat. Ya. Yaumul Arafah, di Arafat kan. Arafatun. Ya. Padang Arafah itu ada berapa? 1. 1. Padang Arafah itu ada 1, ya. Tapi namanya udah kayak jamak. Kayak jamak muannas salim. Padahal jumlahnya 1. Maka ini bukan jamak muannas salim istilahnya, tapi mulhaq namanya. Ini istilahnya mulhaq dengan jamak muannas salim. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang tunggal, dia jumlahnya 1, tapi
bentuknya udah kayak jamak muannas salim, maka itu bukan jamak muannas salim tapi mulhaq dengan jamak muannas salim, ya. Ustadz, kalau auqat, mawaqit itu apa Ustadz? Auqat. Gimana? Kalau auqat sama mawaqit itu Itu mulhaq bukan? jamak taksir, Ah, jamak taksir. maksud. Nanti kita pelajari. Baik. Syukran Ustadz. Ini jadi Ikhwan, cara membentuknya harus ada tunggalnya, ya. Harus ada tunggalnya, kemudian ditambahkan alif dan ta. Ditambahkan alif dan ta. Kalau ada yang udah ada tambahan alif dan ta, tapi jumlahnya mufrad, tunggal, maka itu mulhaq bil jama' namanya. Mulhaq bil jama' al muannas as-salim, ya. Kemudian apa yang bisa dijamak dengan jamak muannas salim ini? Yang pertama nama wanita. Ya, yang pertama nama wanita. Jadi semua nama wanita itu kalau dijamak pakai jamak muannas salim, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sifat wanita. Ini sifat wanita. Kemudian yang ketiga semua kata yang diakhiri ta marbutoh. Semua kata yang diakhiri ta marbutoh, baik muzakkar ataupun muannas. Selama diakhiri ta marbutoh, maka bisa dijamak dengan jamak muannas. Ini kayak Tolhah, Hamzah. Itu kan muzakkar, laki-laki ya, nama laki-laki. Secara makna itu muzakkar. Tapi karena diakhiri ta marbutoh, maka boleh dijamak dengan jamak muannas. Menjadi Tolhatun, Hamzatun. Nah, seperti itu. Jadi 3 ya. Nama perempuan, sifat perempuan, semua yang diakhiri ta marbutoh. Itu yang bisa dijamak dengan jamak muannas salim ini. Baik. Kemudian yang ketiga, jamak taksir. Ya. Jamak taksir, kenapa dinamakan jamak taksir? Jamak karena jumlahnya 3. Taksir karena bentuk mufradnya tidak beraturan lagi. Bentuk mufradnya tidak beraturan lagi, tapi udah hancur. Ya, hancur, berubah, namanya taksir. Jadi bentuk mufradnya berubah. Ya, berubah baik hurufnya bertambah atau berkurang. Harokatnya berubah juga. Ya, harokatnya berubah. Makanya disebutkan di sini bitaghyiri suratil mufradi, dengan merubah bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya berubah dari bentuk tunggalnya berubah baik dengan penambahan huruf atau pengurangan huruf atau penambahan atau perubahan harokat, atau perubahan harokat. Maka itu dinamakan taksir. Ya, contoh rajulun, ya rajulun, 3 huruf. Ya, 3 huruf, kemudian harokatnya ro fathah, jim dhammah, ya. Rajulun 3 huruf, harokatnya rajulun. Kemudian ketika dijamak menjadi rijalun, berubah. Hurufnya menambah 1, yaitu ada tambahan alif, rija, ada alif, rijalun. Kemudian harokatnya berubah. Yang tadi ro menjadi ri. Ya, yang tadi ju menjadi ja. Nah, perubahan ini dinamakan taksir. Ya, bentuk mufradnya berubah dengan penambahan huruf dan perubahan harokat, maka dinamakan dengan taksir. Ya, contoh lain misalnya kitabun 4 huruf, kitabun 4 huruf, kaf ta alif ba. Ketika dijamak menjadi kutubun 3 huruf, kemudian harokatnya juga berubah, maka itu yang dinamakan taksir. Kayak tadi juga waktun menjadi auqatun, waktun menjadi auqatun, berarti bentuk mufradnya berubah. Ya, ada penambahan huruf, perubahan harokat, maka itu namanya taksir. Itu namanya taksir. Ya, begitupun mawaqit dari dari miqat menjadi mawaqit. Ya. Miqatun menjadi mawaqit. Maka sama. Itu juga namanya jamak taksir karena bentuk mufradnya berubah dengan penambahan huruf dan perubahan harokat, atau kadang ada pengurangan. Kayak tadi kitabun menjadi kutubun, pengurangan huruf.
Pokoknya bentuk mufradnya berubah, maka itu dinamakan dengan taksir. Dan jamak taksir ini enggak punya pola khusus, cara pembentuknya enggak ada. Tapi harus merujuk ke kamus. Ya, saya ulangi, jamak taksir ini tidak memiliki pola pembentukan seperti jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Namun untuk mengetahuinya adalah dengan rujuk ke kamus. Dengan rujuk ke kamus, ya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan seputar jamak ini, Ikhwan? Belum Ustaz. Belum ada ya? Pak Bayu? Belum Ustaz. Mas Wahyu udah balik. Silakan Mas Wahyu dibaca. Nah, Ustaz. Bertujuh tadi. Al-masdaru. Ismun yadallu ala Yadullu ismun fa'ala ya yaqulu. Nah, ismun yadullu ala makna mujarradun minal ala zaman ma'nan. ala Kalau maknan kalau nemu ini Mas Wahyu, kalau nemu isim yang diakhiri alif bengkok, ya, isim yang diakhiri alif bengkok, kemudian enggak ada alif lam, maka huruf sebelum alif itu ditanwin, fathatain, pakai fathatain. Selalu pakai fathatain. Ya, misalnya al-huda, buang alif lamnya menjadi hudan. Al-fata, buang alif lam menjadi patan. Al-makna, buang alif lam menjadi maknan. Ya, selalu huruf sebelum alif itu fathatain. Baik, ulang. Ismun yadullu ala maknan mujarradun minal zaman sifat kepada maknan. Ada huruf jar sebelumnya. Enggak ada yang bisa baca harokat alif. Berarti dia ala kasroh maknan muqaddarah. ya ala maknan mujarradin minal zamani Nah, wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li mislu hadoro huduron huduron. huduron masdarun tola'a tulu'an masdarun wal masdaru naw'ani masdaru sorihun masdarun sorihun kama fil misalinal sabiqina. Musanna. Kan ada dua contoh di atas. Hadara huduran sama tala'a tulu'an. Ada dua contoh. Kama fil misalainil sabiqoini. Nah, Masdarun muawwalun. Wa huwa kullu bi'ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li au min anna wal miha wa khobariha wa yumkinu ta'awiluha ila masdarin sorihin. nah, Mislu arju an tahduro ay arju huduruka. Nah, objek yang diharapkan. Ay arju huduroka. Nah, arju huduraka. Nah, baik. Istilah yang keempat itu adalah masdar. Ya, istilah yang ketujuh itu adalah masdar. Apa yang dimaksud dengan masdar? Masdar itu adalah ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Isim yang menunjukkan kepada makna yang tidak terkait dengan waktu. Yang kosong dari waktu. Ya, dia sebuah makna tapi tidak ada hubungannya dengan waktu. Karena kalau ada makna berkaitan dengan waktu itu fi'il namanya. Kayak misalnya tadi, ya, memukul, ya. Muhammad telah memukul, ya. Memukul itu fi'il, ya, fi'il. Karena ada kaitannya dengan waktu lampau. Berbeda dengan pukulan. Nah, pukulan itu sebuah makna yang tidak berhubungan dengan waktu, maka itu yang diistilahkan dengan masdar. Ya, masdar. Jadi makna itu menunjukkan hadas, menunjukkan kejadian saja
ya kejadian, tapi tidak berhubungan dengan waktu. Itu yang dinamakan dengan masdar. Jadi sebuah makna yang kosong dari waktu. Yang kosong dari waktu. Mujarrad itu kosong, minaz zamani dari waktu. Maksudnya waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Jadi yang dimaksud dengan zaman dalam redaksi ini adalah zaman lampau, sekarang, dan akan datang. Isim yang menunjukkan kepada sebuah makna, sebuah kejadian yang tidak terkait dengan waktu sekarang, lampau, dan akan datang. Catatan kedua, mukawwanun min hurufil fi'li, yang dibentuk dari huruf fi'ilnya. Yang dibentuk dari huruf fi'ilnya. Kayak tadi, daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Daraba yadribu itu fi'ilnya. Darban itu masdarnya, dibentuk dari fi'il. Hurufnya sama seperti huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya. Bedanya, kalau fi'il itu berkaitan dengan waktu, kalau darban itu kosong dari waktu. Itulah yang dinamakan dengan masdar. Kayak hadara huduron. Hadara huduron. Hadara itu fi'il. Fi'il madi. Berkaitan dengan waktu. Huduron, kehadiran. Itu masdar, sebuah makna yang tidak terhubung dengan waktu sama sekali. Enggak ada lampu, enggak sekarang maupun akan datang. Tapi dibentuk dari huruf-huruf fi'ilnya. Maka itu dinamakan masdar. Tola'a tulu'an. Tola'a telah terbit. Ya. Itu berarti berkaitan dengan waktu lampau. Tulu'an itu sebuah makna. Terbit. Ya. Terbit. Hanya terbit. Tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang, lampau, atau akan datang. Dan dibentuk dari huruf fi'ilnya, maka itulah yang dinamakan dengan masdar. Jadi masdar itu gampangnya ya isim yang dibentuk dari huruf fi'ilnya dan tidak terkait dengan waktu, hanya sekedar makna saja. Sekedar makna yang menunjukkan kejadian tapi tidak terhubung dengan waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Nah, itu yang dinamakan dengan masdar. Wal masdaru nau'ani. Masdar ada dua macam. Masdarun sharihun kama fil misalaini sabiqaini. Masdar sharih yaitu masdar yang ada pada urutan ketiga di tasrif istilahi. Ya. Jadi masdar sharih itu adalah masdar yang ada pada urutan ketiga di tasrif istilahi. Daraba yadribu darban. Nah, darban itu namanya masdar sharih. Ya, akala ya'kulu aklan. Aklan itu namanya masdar sharih. Ya. Sami'a yasma'u sam'an. Sam'an itu namanya masdar sharih. Jadi gampangnya masdar sharih itu adalah masdar yang terletak pada urutan ketiga di tasrif istilahi. Itu masdar sharih istilahnya, ikhwan. Ya. Seperti ini, hadara yahduru huduran, terletak pada urutan ketiga di tasrif istilahi, maka itu namanya masdar sharih. Tala'a yatlu'u tulu'an, terletak pada urutan ketiga, maka itu namanya masdar sharih. Kemudian jenis yang kedua, masdarun muawwalun, masdar muawwal. Ini jenis yang kedua. Tadi masdar sharih jenis yang pertama, kemudian yang kedua masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Kullu ibaratin, setiap ungkapan, mukawwanatin yang dibentuk. Ya, setiap ungkapan yang dibentuk dari an wal fi'li, dari an dan fi'il. Maksudnya di sini an dan fi'il, fi'il mudhari'. Saya ulangi, min an wal fi'li maksudnya fi'il mudhari'. Ya. An plus fi'il mudhari'. Hewan. Jadi masdar muawwal itu adalah ungkapan yang dibentuk dari an plus fi'il mudhari' atau anna plus isim dan khobarnya. Nah, jadi kalau menemukan an plus fi'il mudhari' maka itu jumlahnya, susunannya itu dinamakan masdar muawwal. Atau kalau nemu kalimat anna isim dan khobarnya maka jumlah itu dinamakan dengan masdar muawwal. Ya. Kenapa dinamakan masdar muawwal? Karena yumkin ta'wiluha ila masdarin sharih. Karena mungkin untuk ditakwil ke masdar sharih tadi. Ya, contoh di sini arju an tahdura.
An plus fi'il mudhari. Arju an tahdura. An plus fi'il mudhari. Maka an plus fi'il mudhari ini namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Kenapa dinamakan masdar muawwal? Karena mungkin untuk ditawil ke masdar sorihnya. Berarti antum cari dulu masdar sorihnya. Hadara yahduru huduran, ketemu hudur. Lalu lihat dhamir miliknya, laka. Berarti tinggal disambung, buang lamnya disambung dengan dhamir kannya menjadi huduroka. Arju huduroka. Ya, arju huduroka. Misalnya contoh lain, ya. Yu'jibuni annaka mujtahidun. Ya, coba Pak Bayu. Ya, yasurruni apa masdar sorihnya? Yasurruni annaka mujtahidun. Saya senang kalau kamu sungguh-sungguh. Jahada yujahidu. Ijtahada. Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Nah, berarti ijtihadan ketemu. Terus Ijtahadan ijtahadaka. fa'il dia. Yasuruni membuat saya senang. Apa yang membuat saya senang? Annaka mujtahidun, kamu sungguh-sungguh. Berarti kedudukannya sebagai fa'il. Berarti yasuruni tawilnya apa? Tadi apa masdarnya? Ijtihad. Ijtihadan. Ya. Berarti ditambahkan domir milik. Apa domir miliknya? Ka. Ka. Berarti apa? Ijtihadaka. Ijtihaduka. Fa'il. Ka. Yasurruni membuat saya senang. Apa yang membuat saya senang? Ijtihaduka. Sungguh-sungguhanmu. Ya, kesungguh-sungguhanmu. Jadi fa'il dia. Nah, bisa insya Allah takwil ya Pak Bayu ya. Misalnya kalau ada kalimat uridu ya. Ya. An azhaba. Ya, uridu an azhaba. Coba saya ingin pergi. Mana masdar sorry? Mana masdar muawwal? An adhaba. An azhaba, an plus fi'il mudhari. Coba takwil. Dhahaba yadhabu. Dhahaban. Zahaban. Nah, berarti aku ingin dhahabani. apa? Domir miliknya apa? Li kan? Ana li. Berarti ditambahkan iya ke masdar aslinya. Berarti uridu. Uridu dhahabani ya Ustaz. Dhahabani. Dahabi. Oh, dhahabi. Enggak perlu ditambahkan nun. Langsung ke domir miliknya. Ya Ustaz. Baik, jelas insya Allah ya. Tinggal banyak praktek aja. Sebenarnya nggak perlu ditakwil Ikhwan. Uridu an azhaba itu udah bagus, udah fasih. Jadi nggak perlu ke masdar sorih, nggak perlu pakai masdar sorih. Cuman untuk memastikan aja dinamakan muawwal karena bisa ditakwil ke masdar sorihnya. Itu aja untuk memastikan tadi. Baik. Ada yang ditanyakan dari tanwin sampai masdar, pembahasan tanwin sampai masdar, ikhwan, akhwat. Afwan Ustadz. Ya. Ya tadi yang Ustadz katakan terakhir nggak perlu di ini ya. Memang kalau begitu lihat an plus fi'il mudhari itu kan udah ya kita langsung berpikir oh ini masdar muawwal polanya gitu kan Ustadz. Iya.
Iya. Ya udah nggak usah ditawil-tawil sebenarnya. Cuman tadi kenapa kita harus cari masdar sharih ya, untuk memastikan, ya untuk memperjelas kenapa dinamakan muawwal itu karena bisa ditakwil ke masdar sharihnya. Kalau antum mau takwil nggak masalah. Tapi antum harus tahu muawwal itu kenapa dinamakan muawwal, karena memungkinkan untuk ditakwil ke masdar sharihnya. Itu yang ingin kita jelaskan di sini. Kalau antum nggak ingin takwil juga nggak apa-apa. Jelas insya Allah Pak Bayu ya. Iya Ustaz. Jadi kalau Berarti ingin plus. mengatakan uridu an azhaba, ya nggak apa-apa. Yasuruni annaka mujtahidun, nggak apa-apa. Nggak perlu ditawil ke yasuruni ijtihaduka. Ya, nggak perlu. Baik. Tadi siapa yang bertanya? Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, nanti akan berulang lagi, Ikhwan. Ini ingat masdar, pembahasan tentang masdar muawwal ini akan berulang lagi nanti di pembahasan mubtada, pembahasan fa'il, pembahasan naibul fa'il, pembahasan maf'ul bih. Ya. Jadi betul-betul harus dipahami. Ya, penyusunan masdar muawwal itu dari apa? Ya. Dan kenapa dinamakan masdar muawwal? Itu harus dipahami. Karena nanti akan berulang ini. Istilah masdar muawwal ini akan sering kita temukan nanti di pembahasan mubtada, khobar, pembahasan fi'il fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, itu akan ada pembahasan tentang masdar muawwal ini. Begitupun syibhul jumlah itu akan berulang. Musanna, jama itu akan berulang nanti di pembahasan selanjutnya. Ini adalah pengenalan istilah-istilah yang banyak kita jumpai dalam ilmu nahwu. Jadi baru 7 istilah. Ada 11 istilah. Setelah selesai 11 istilah ini baru masuk ke bab nahwu. Mulai dari bab i'rab nanti. Ustaz, apa nih bertanya Ustaz? Ya, tafadhali. Kalau tadi ya suruni annaka mustahidun, berarti nanti wal jumlatu anna wa ismuha wa khabaruha fi mahalli rafin fa'ilun gitu. Nah, mumtaz. Ahsanti. Terus kalau banyak yang ayat Al-Quran kabura makan indallah antakulu ma la taf'alun, itu antakulu jadi qaulukum gitu Ustaz ya. Iya, Berarti kedudukannya apa Ustaz kalau ayat tersebut? itu fa'il dari kabura. Fa'il dari kabur. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Wayak. Wayak. Terus ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Baik, ini contoh selanjutnya. Atamanna anna syamsa tali'atun. Atamanna anna syamsa tali'atun. Saya berharap sesungguhnya matahari terbit. Ya. Berarti anna isim dan khobarnya ini namanya masdar muawwal. Kalau ditawil ke masdar sharih berarti cari masdar dari tola'ah. Tali'atun. Tola'ayat lu'u tulu'an, ketemu tulu masdarnya. Berarti tinggal disambung aja dengan isimnya. Atamanna tulu asyamsi. Ya, atamanna tulu asyamsi. Selanjutnya, siapa yang baca? Pasikin. Pasikin, tafadhol Pasikin. Ya Pak Ustadz. As-saminu. Al-fi'lul madi wa ma dalla ala
hudusi syai'in qabla zamanit takulumi. Zamanit takallumi. Ya, zamanit takallumi. Mislu darosa taqaddama. Sambil yang kalau bisa sambil dibuka itu ya, dibuka muhtaratnya. Baik. Nomor 8 al-fi'lul madi. Ketika belajar ini nanti Iwan sambil dibuka muhtaratnya sesuai dengan babnya ya nanti. Al-fi'lul madi, istilah yang ke-8 adalah fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Huwa madalla ala hudusin. Ya, apa yang menunjukkan kepada kejadian. Ya, hudusu syai'in, kejadian, suatu kejadian. Qabla zamanit takallum, sebelum zaman berbicara. Artinya lampau. Ya, yang menunjuk kejadian yang menunjukkan lampau. Apa-apa yang menunjukkan kejadian pada zaman lampau gampangnya. Itu namanya madi. Ya, jadi sebelum kita bicarakan udah terjadi. Misalnya kita mengatakan akal tu. Sekarang kita berbicara akal tu, makannya sebelum bicara udah makan. Berarti udah lampau zamannya. Itu yang dinamakan dengan madi. Apa-apa yang menunjukkan kepada kejadian yang telah berlalu waktunya, yang telah lampau waktunya. Maka itu dinamakan dengan fi'il madi. Jadi catatan di sini Ikhwan harus menunjukkan kepada sebuah kejadian, sebuah perbuatan. Jadi madalla ala hudusi syai'in. Hal yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu. Artinya ada perbuatan di situ. Kemudian zamannya itu qabla zamanit takallum. Ya, zamannya lampau. Maka itu yang dinamakan dengan fi'il madi. Contoh darosa, belajar. Ya, darosa, dia telah belajar. Ya, berarti belajar itu kan perbuatan. Kemudian waktunya telah lampau, maka dinamakan dengan fi'il madi. Ya, taqaddama, telah berlalu. Taqaddama, maju apaan? Taqaddama. Ya, taqaddama itu bisa maju atau bisa berlalu, ya. Artinya ini sama-sama kejadian, kemudian waktunya telah lampau, maka dinamakan dengan fi'il madi. Ya, kalau ada muhtarat itu kan kata kerja, waktu, keterangan, kata kerja, waktu, lampau itu. Kalau nggak salah di muhtarat definisinya kata kerja, waktu, lampau. Ya. Jadi harus menunjukkan sebuah kejadian, sebuah pekerjaan dan waktunya lampau. Maka itulah yang dinamakan dengan fi'il madi. Nomor 9. At-tasi'u. Fi'lu mudhari'u. Wa madalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi au ba'dihi. Ba'dahu. Au ba'dahu. Mislu yadrusu yataqaddamu. Baik. Al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' itu ma dalla ala hudusi syai'in. Apa-apa yang menunjukkan kepada sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan, sebuah kejadian fi zamanit takallum, pada waktu atau pada saat berbicara. Artinya ketika berbicara. Berarti waktunya saat itu, sekarang gitu. Ya, sekarang. Au ba'dahu, atau setelah berbicara berarti akan datang. Ya, akan datang. Kalau gampangnya fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya, fi zamanit takallum maksudnya sekarang, au ba'da takallum itu maksudnya akan datang. Contoh misalnya, fi zamanit takallum, aktubu ad-darsa. Saya mengatakan aktubu ad-darsa itu ketika menulis. Pas saat menulis saya mengatakan aktubu darsa. Antum tanya, maza taf'al? Apa yang kamu lakukan?
Kemudian saya jawab aktubu darsa. Saya sedang menulis. Berarti aktubu itu namanya fi'il mudhari'. Kenapa? Karena menunjukkan perbuatan menulis, kemudian waktunya saat itu. Ketika dia berbicara atau sekarang. Maka itulah yang dinamakan dengan fi'il mudhari'. Misalnya, contoh yang kedua, mata tazhab ilal madrasah. Ya, kapan kamu akan pergi ke sekolah? Jawab, sa'azhabu ya fisa'atis sabi'ati. Saya akan pergi pada jam 7. Sekarang jam setengah 7. Jam 7. Berarti setelah berbicara. Setelah berbicara, beberapa waktu setelah berbicara baru dia akan pergi. Artinya istiqbal, waktunya akan datang. Nah, itu yang dinamakan dengan fi'il mudhari'. Jadi perbuatan yang berkaitan dengan waktu sekarang atau akan datang, maka itu yang dinamakan dengan fi'il mudhari'. Ya. Contoh yadrusu yataqaddamu. Belajar, yataqaddam, maju atau berlalu. Terus 10. Al-asiru. Fi'lul amr. Wa ma yutlubu bihi. Ma yutlabu bihi. Ma yatla'u bihi. Yutlabu mabni lil majhul. Wa ma yutlabu bihi. Hudusu syai'in ba'da zamanil mutakallumi. Mislu udrus taqaddam. Baik. Fi'il amar itu adalah ma yutlabu bihi hudusu syai'in. Apa yang menuntut sebuah perbuatan. Yes. Menuntut untuk melakukan sebuah perbuatan. Ya, jadi fi'il amar itu apa-apa yang menuntut untuk melakukan sebuah perbuatan ba'da zaman takallum, setelah berbicara. Misal saya mengatakan ijlis, duduklah. Ya, tuntutan untuk duduk itu setelah saya mengucapkannya. Itu yang dinamakan dengan fi'il amr. Artinya waktunya itu akan datang. Setelah bicara baru dilakukan. Maka itu yang dinamakan dengan fi'il amr. Berarti harus ada dua hal di situ. Pertama ada tuntutan untuk melakukan sebuah perbuatan. Kemudian dilakukan setelah diperintahkan. Setelah diperintahkan. Ya, setelah berbicara. Maksudnya setelah yang memerintahkan berbicara. Baru dilakukan. Maka itu yang dinamakan dengan fi'il amr. Jadi harus ada tuntutan untuk melakukan sebuah perbuatan. Kemudian dilakukan setelah perbuatan itu diucapkan. Ya, maksudnya setelah perbuatan itu diperintahkan. Baru dilakukan. Maka itu yang dinamakan dengan fi'il amr. Artinya zaman dari fi'il amr itu istiqbal, akan datang, bukan sekarang. Ya, jadi kalau kita ringkas, madi itu lampau zamannya, mudhari itu bisa sekarang, bisa akan datang. Kalau amr itu zamannya maka akan datang. Zamannya pasti akan datang. Ya, enggak ada sekarang amr itu, zamannya akan datang. Yaitu setelah berbicara, setelah mutakallim berbicara. Ya, membicara dengan perintahnya. Kayak saya mengatakan misalnya Pak sama antum, isma' jayidan, dengarlah baik-baik. Kapan antum mendengar dengan baik-baik? Setelah saya berbicara atau sebelum saya berbicara atau pas saya berbicara? Setelah. Maka itu zamannya akan datang. Itu namanya akan datang setelah berbicara. Ya. Baik. Jelas insyaallah ya. Terus nomor 11. Al-hadiyah asyara huruful. Al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara huruful ilati. Hiya Harfu ya huruf terus. Ya. Ya, hiya alifu wal wawu wal ya'u. Baik, yang ke-11 istilah yang keempat itu huruf illah. Huruf illah itu apa? Alif, wawu, dan ya. Cuman ada 3. Ini huruf ilat namanya. Atau nama lainnya biasanya harful mayyit namanya. Huruf mayyit ya.
Kenapa dinamakan huruf mayyit? Ya, karena nanti dia itu membuat kata itu menjadi tidak menerima harokat di beberapa keadaan. Ya, membuat kata itu tidak bisa menerima harokat di beberapa keadaan. Terutama ketika dhammah, harokatnya dhammah itu nggak boleh dibaca. Ya, alif itu nggak bisa dibaca harokatnya, waw ketika dhammah itu nggak boleh dibaca harokatnya. Jadi nggak boleh antum mengatakan yad'u, harus yad'u. Ya, yad'u. Nggak boleh yad'u dengan dhammah waw, nggak boleh. Kemudian ya, nggak boleh mengatakan yarmiyu, harus yarmi. Nah, yarmi tanpa membaca harokat dhammahnya. Ya, membuat huruf itu menjadi mati. Ya, makanya dinamakan harful mayyit atau harful illah, huruf penyakit namanya, karena membuat tidak bisa dibacanya harokat. Ya, terutama harokat dhammah. Maka dinamakan dengan harful illah, huruf penyakit. Dan huruf penyakit itu ada 3, alif, waw, dan iya, nggak ada yang lain. Ya, dan huruf-huruf ini kalau masuk kepada isim, maka itu namanya isim ghairu shahih, isim yang tidak sehat, karena ada huruf ilatnya. Masuk kepada fiil namanya fiil mu'tal nanti. Kalau masuk kepada fiil namanya fiil mu'tal, fiil yang berpenyakit, karena ada huruf ilatnya. Ya. Wallahu alam. Ini beberapa istilah yang terkait dengan beberapa kaidah-kaidah nahu, ya. Jadi ini istilah-istilah yang terkait dengan kaidah-kaidah nahu. Ada 11 istilah penting yang akan berulang-ulang nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baik. Ada ditanyakan ikhwan? Akhwat? Tafadhol. Afan Ustaz pengen bertanya. Tafadholi. Kalau isim jamak dengan isim masdar dengan masdar sharih itu berbeda nggak Ustaz? Berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu terkadang isim masdar itu lebih sedikit hurufnya daripada masdarnya. Ya. Misalnya tawaddo'a ya tawadda'u, tawaddu'an menjadi wudu. Ya, wudu itu isim masdar, masdarnya tawaddu'an. Igtasala ya gtasilu iktisalan. Iktisal itu masdar, ghuslun itu isim masdar. Ya. Kadang isim masdar itu lebih sedikit hurufnya daripada masdar. Persamaannya adalah apa? Persamaannya itu hurufnya sama. Hurufnya sama seperti huruf-huruf fiilnya, itu persamaannya. Cuman perbedaannya nanti jumlahnya. Kalau masdar itu lebih banyak terkadang, sedangkan isim masdar itu lebih sedikit. Wallahu alam. Sama kayak ini, qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Ya. Quran sama qiraah. Ya. Itu mana isim masdar, mana masdar? Siapa yang tahu? Atau contoh lain misalnya Ikhwan. Tadi Anda contohkan apa ya? Igtasala yagtasilu ya? Iya. Igtasala yagtasilu iktisalan. Ya, igtisal itu masdarnya. Guslan itu isim masdarnya. Sama apa tadi? Tawaddo'a ya? Tawaddo'a ya tawadda'u. Tawaddu'an. Itu tawaddu'an itu masdarnya, wudu itu isim masdarnya. Isim masdarnya. Kalau jalasa yang jalsan, julusan kali ya.
Kalau Jalsan. jalsan itu masdar, dia jalsan itu masdar, tapi masdarnya masdar kiasi. Kalau julusan itu baru masdar samai. Ya, jadi yang biasanya yang fa'ala yaf'ulu, polanya fa'ala yaf'ulu itu memang masdar yang sering dipakai itu kayak julus, fu'ul, masdar polanya fu'ul. Kayak misalnya kharaja yakhruju khuruj, dakhala yadkhulu dukhul, ya. Dakhala yadkhulu dukhulan, hadara yahduru hudur, tala ayat lu'utulu fu'ul. Itu biasanya masdar untuk yang fa'ala yaf'ulu. Tadi yang dicontohnya apa tadi? Jala saya jelisu ya? Iya. Jala saya jelisu, julusan sama jalsan. Jalsan. Ya. Jalsan. Berarti jalsan itu isim masdar ya. Julusan itu masdarnya. Dia isim masdar itu nggak bisa dibikin-bikin, Ikhwan ya. Isim masdar itu nggak bisa dibikin-bikin, tapi sifatnya samai. Jadi antum harus tahu orang Arab membuat isim masdar seperti ini, baru kita ikuti. Baru kita ikuti. Berbeda dengan masdar. Masdar itu ada yang sifatnya kiasi, kita ngikutin pola yang ada yang samai. Orang Arab memasdarkan seperti itu, maka kita ikut memasdarkan seperti itu. Kayak tadi kharaja yakhruju, masdar samainya adalah khurujan, polanya fu'ulan. Tapi kalau ikut kias pola yang ada kan fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu kan, berarti kharjan, ya. Dakhala yadkhulu dakhlan, tapi masdar kias samainya duhulan, kalau kiasinya dakhlan, seperti itu. Ya. Adapun isim masdar itu sifatnya samai, jadi nggak bisa dibikin-bikin. Memang agak sulit bikin contohnya ya, karena memang nggak bisa kita karang-karang. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Tapi kalau dalam penggunaan kalimatnya Ustaz sama aja ya, kita bisa pakai isim masdar, bisa pakai Iya, sama aja. masdar. Sama aja, nggak ada bedanya. Kalau dalam yang pakai tak marbutoh, dorbatan, Nah, itu nanti ada isim marrah sama isim hay'ah itu. Isim marrah itu polanya fa'lah, dorbah. Berarti dia menunjukkan jumlah. Darabtu Muhammadan dorbatan. Saya memukul Muhammad 1 kali pukulan. Darabtu Muhammadan dorbataini. Saya memukul Muhammad 2 kali pukulan. Dorbah, fa'lah. Itu namanya isim marrah, masdar marrah. Ada masdar hay'ah, polanya fi'lah. Ya, fi'lah, kasroh paknya. Seperti saya mengatakan jalastu jilsata, fi'lata. Ya, fi'lah, jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya ulama. Ya. Jadi yang pola fi'lah itu namanya masdar hay'ah. Kalau nggak salah pernah dibahas itu di Muhtarat macam-macam masdar. Ya, mulai dari masdar marrah, masdar hay'ah, masdar mimi, macam-macamnya ada. Kalau karena ini hanya sekedar mustalah cepat ya. Jadi pembagiannya nggak dibahas di pembahasan dengan masdar ini. Yang dipakai adalah pembagian yang sering ditemukan kayak masdar sharih, masdar muawwal. Itu yang disebut di sini pembagiannya. Padahal ada banyak. Ada masdar mimi, ada masdar marrah, ada masdar hay'ah. Ya. Itu tapi nggak dibahas. Kenapa? Karena memang jarang akan ditemukan nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Yang sering itu adalah masdar muawwal sama masdar sharih. Makanya disebutkan di sini nau'an. Masdar itu 2 macam katanya. Padahal banyak sebenarnya. Ada lagi yang ditanyakan?
Yang hafalan tasrifan kayaknya yang baru setoran itu Mas Heri yang pakai hafalan, Pak Bayu, kemudian itu Mbak Alfi itu yang hafalan, sama siapa lagi itu, ada 2 orang lagi kalau nggak salah. Yang lain nggak tahu kemana yang hafalan. Anda udah Tat, hafalan. Pak Sugeng ya? Iya, berarti yang 2 sisanya itu Pak Sugeng sama siapa lagi satu yang pakai hafalan. Yang lainnya nggak tahu ini. Pak Pujo pakai hafalan nggak? Pakai hafalan Ustaz. Pak Pujo berarti. Pak Asikin Coba Ustaz, udah hafal belum? Tasrif? masih belum dikirim Ustaz belum. Ah. Apaan Ustaz? Pak Agus Lim nggak ada kabarnya Pak Agus Lim. Saya kira bukan PR Ustaz. Bukan PR tapi disuruh ngapal. Ya. Iya, disuruh ngapal aja, cuman udah dihafalin sih. Udah dihafalin. Baik. Mas Wahyu udah pakai hafalan Mas Wahyu. Nah, Ustaz, udah dihafalin. Iya, ada kan udah di store ini kalau nggak salah. Tep. Tapi kalau nggak ada ditanyakan mungkin kita cukupkan sampai sini Ikhwan ya. Baik Ustaz. Ustaz, apaan kalau ida dukatil aradu dakang daka itu berarti masdar bukan isim masdar Ustaz. Masdar. Masdar. Polanya fa'lan. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, karena udah jam 7, nah ada yang mungkin mau sarapan, mau masak atau apa, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan ala hudurikum wastimaikum. Terima kasih atas kehadiran dan ya istima'nya, perhatiannya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.